Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan video kali ini kembali Media Edukasi dan Dakwah akan sharing atau berbagi tentang pendidikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan tonton dan simak video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin Ibu dan Bapak diskusikan, maka silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan dan akan bahas bersama-sama. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tidak perlu berlama-lama lagi. Sesuai dengan topik yang masih hangat kali ini tentang bagaimana praktek kinerja melalui platform Merdeka Mengajar dan pengembangan diri, pengembangan kompetensi ya, yang tentunya harus diunggah melalui Ekin PMM ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, silakan simak berita atau informasi selanjutnya tentang perbedaan praktik kinerja dengan pengembangan kompetensi yang harus dipahami oleh guru dan kepala sekolah. Baik Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini kita kembali menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perbedaan praktik kinerja dan pengembangan kompetensi yang harus dipahami oleh guru dan kepala sekolah. Yuk simak informasi ini melalui Melintas ID. Ibu dan Bapak guru, perlu saya sampaikan bahwa informasi ini digali dari Melintas ID bahwa guru dan kepala sekolah harus mampu memahami perbedaan antara praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Hal ini berhubungan dengan pengembangan kompetensi pendidikan ke depannya. Pencapaian standar akademik dapat dilihat dari praktik kinerja yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hasil proses praktik kinerja didapat proses penilaian daripada siswa atau hasil refleksi, sedangkan pengembangan kompetensi lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan keterampilan pemahaman pedagogik guru. Dengan memahami perbedaan praktik kinerja dan pengembangan keterampilan, guru dan kepala sekolah akan mampu mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan serta dukungan yang sesuai dengan perkembangan profesi guru. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa guru dan kepala sekolah harus mampu memahami perbedaan praktik kinerja dengan pengembangan kompetensi. Berikut ini perbedaan praktek kinerja dengan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah yang harus dipahami. Jadi Ibu dan Bapak guru, kita perlu memahami ya antara perbedaan praktek kinerja dengan pengembangan kompetensi ya. Praktek kinerja meliputi terdiri dari proses input dan output. Proses input berpedoman pada rapot pendidikan atau rapot sekolah dan prioritas sekolah.
Dalam proses ini, di mana siklus peningkatan praktik kinerja dilakukan melalui diskusi guru dengan kepala sekolah. Bagaimana strategi atau metode yang digunakan dalam proses observasi. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian bahwa proses input itu berpedoman pada rapot sekolah ya. Pada rapot sekolah. Jadi, Bapak Ibu dalam menginput ini harus sesuai dengan rekomendasi rapot sekolah dan prioritas sekolah mana yang perlu diprioritaskan lebih dahulu. Dalam proses ini di mana siklus peningkatan praktek kinerja dilakukan melalui diskusi guru dengan kepala sekolah. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu akan melakukan observasi atau akan diobservasi oleh kepala sekolah, terlebih dahulu berdiskusi antara guru dengan kepala sekolah ya. Bagaimana strateginya, metodenya yang akan digunakan, kemudian alat pembelajarannya, maka didiskusikan bersama dengan kepala sekolah. Selanjutnya, guru mempersiapkan bahan observasi kinerja yang mendukung proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta menentukan tujuan pengembangan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan pengembangan guru. Nah, Ibu dan Bapak guru bahwa guru ini nanti wajib ya mempersiapkan bahan observasi kinerjanya ya. Yang akan mengobservasi adalah kepala sekolah ya. Apa proses pelaksanaan pembelajaran itu ya, dukungannya apa, kemudian apa yang perlu disiapkan ya, itu disiapkan dan bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Ibu dan Bapak guru bahwa setelah dilakukan proses diskusi bagaimana pelaksanaan proses observasi yang akan dilakukan untuk pengembangan pembelajaran kepada peserta didik. Ya. Hasil akhir pelaksanaan observasi kinerja dilakukan refleksi terhadap proses observasi dan dijadikan acuan untuk tindak lanjut pengembangan profesi pembelajaran ke depan. Nah, ini Ibu dan Bapak guru bahwa dari hasil pelaksanaan observasi kinerja itu ya, kemudian dilakukan refleksi ya. Refleksi terhadap proses observasi tersebut dan hasil refleksi nanti ada umpan baliknya dan harus dijadikan sebagai acuan dan tindak lanjut untuk pengembangan profesi pembelajaran di berikutnya. Sedangkan output merupakan hasil observasi kinerja atau penilaian terhadap upaya refleksi yang dilakukan bahwa guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu guru ya yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya, hal ini bagaimana upaya perubahan belajar dan praktek yang telah didiskusikan dan hasil dari refleksi tindak lanjut yang telah dilaksanakan bersama siswa. Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan, apakah meningkatkan kualitas praktek kinerja yang tercermin pada rapot pendidikan. Pada pengembangan kompetensi. Nah, Ibu dan Bapak guru pada pengembangan kompetensi ini merupakan hal yang berhubungan dengan apa yang telah dilaksanakan pada proses observasi. Ini berhubungan dengan refleksi kompetensi, minat dan adaptasi kinerja pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi dapat dilihat dari proses pelaksanaan unggah bukti fisik, kegiatan pengembangan kinerja di rencana kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman untuk mencapai tujuan praktik kinerja yang lebih baik. Dari hasil pengembangan kompetensi merupakan pencapaian 32 poin sebagai pertimbangan dalam penetapan predikat kinerja pegawai
peningkatan kesiapan naik jenjang jabatan atau UKK, atau pilihan karirnya lainnya. Nah, inilah Ibu dan Bapak guru terpenting yang di dalam kinerja PMM ada tercapai 32 poin. Tidak perlu Ibu dan Bapak guru mengejar sertifikat, karena sertifikat itu hanya sebagai bukti pendukung, bukan merupakan dokumen penilaian. Ibu dan Bapak guru, demikianlah video atau informasi yang saya berikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Jika informasi atau video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin Bapak Ibu bahas, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.